Satu malam bersama gadis. Bab 066. Hei kalian berdua, kalian tidak lupakan jika di sini masih ada kami berdua. Ucap Elisa sangat nyaring. Memangnya kenapa kalau ada kalian? Tanya Andara. Suamimu ini memang agak lain Alana, ucap Elisa. Andara kini melihat ke arah Diandra. Diandra, bagaimana kabar anak dan suamimu? Tanya Andara. Anakku yang mana? Tanya Diandra. Aku lupa jika anakmu banyak, ucap Andara. 40. Astaga, kenapa aku merasa jika nasibku yang paling malang di antara kalian? Ucap Diandra. Tadi aku melihat Stefano di perusahaan Kejora Group, karena aku memang bekerja sama dengan perusahaan itu. Dan aku melihatnya ia sedang mengepel lantai. Jawab Andara, bagaimanapun juga ia yang telah membesarkan Stefano. Melihat Stefano seperti itu tentu ia merasa kasihan. Apa? Mereka bertiga terkejut mendengarnya. Stefano bekerja sebagai cleaning service di perusahaan itu, lalu bagaimana dengan kuliahnya? Aku tidak tahu. Sudah lama kami tidak bertemu. Juga Stefano sudah tidak tinggal dengan suamiku lagi. Sejak kejadian itu ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan tidak ingin bertemu dengan Mas Deo lagi. Mungkin ia merasa kecewa, atau juga mungkin ia merasa hina karena neneknya itu selalu saja memanggilnya dengan sebutan anak haram. Jawab Diandra. Ya ampun, kenapa aku jadi kasihan padanya? Ucap Elisa. Lalu bagaimana dengan kuliahnya, dan apa Tante Lydia tahu kalau Stefano bekerja di sana? Tanya Alana. Andara mengangkat bahunya, aku tidak tahu, tapi menurut yang aku pikirkan sepertinya Tante Lydia tidak tahu, jika Stefano bekerja di sana. Sejahat-jahatnya Tante Lydia, ia tidak akan pernah membiarkan Stefano hidup susah dan menderita. Andara sangat tahu betapa Lydia sangat menyayangi Stefano. Hingga ia berpikir jika Stefano diam-diam bekerja tanpa sepengetahuan Lydia. Jam istirahat baru saja tiba, Stefano kini sedang menikmati makan siangnya. Jam istirahat di tempat Stefano bekerja memang bergilir, dan ia mendapatkan jam istirahat kedua di sana. Setelah seharian bekerja akhirnya ia bisa duduk dan menikmati makanan yang sederhana ini, hanya nasi putih dan telur dadar juga sepotong tahu dan tempe yang menjadi makan siangnya. Lah memang ingin makan daging, tapi apa daya uangnya sama sekali tidak cukup. Ia harus menghemat uangnya, juga ia tidak mau merepotkan Lydia. Neneknya sudah tidak muda lagi, dan ia tidak mau terus hidup bergantung padanya. Stefano masih muda, tenaganya masih kuat. Untuk itu ia memutuskan untuk bekerja dan mencari tambahan uang. Apalagi biaya kuliah sangat mahal, belum lagi biaya hidupnya. Ia tidak mungkin terus menjadi beban Lydia, ia harus mencari uang untuk membayar uang kuliahnya. Stefano tidak berhenti kuliah, tapi ia akan kuliah di akhir minggu. Dan ia sudah bicara pada HRD, dan meminta izin agar ia bisa terus kuliah. Untung saja HRD itu ayah dari temannya, jadi ia bisa sedikit lebih mengerti tentang keadaan Stefano yang memang sedang sangat membutuhkan uang. Jadi untuk akhir minggu, Stefano akan masuk shift malam sebagai gantinya siang ia tidak bisa bekerja karena harus kuliah. Hari sudah sore, Diandra pun kembali pulang ke rumah. Seperti biasa jika ia kembali ke rumah maka ia akan disambut oleh ucapan pedas Naima. Jika dulu ia akan terluka dan juga sakit hati dengan ucapan Naima, tetapi tidak untuk kali ini. Seharusnya kau tidak pulang ke sini, ketus Naima. Diandra yang baru saja akan naik ke kamarnya berhenti sejenak, dan menghampiri Naima. Memangnya, 41. Kenapa aku tidak boleh pulang ke sini, bukankah ini rumah suamiku? Bukankah sudah seharusnya jika seorang istri harus pulang ke rumah suaminya,
Jika kau memang tidak suka aku pulang kembali ke rumah ini, maka bersiaplah, kau akan kehilangan anakmu. Dan kau tidak akan pernah bisa lagi bertemu dengannya. Apa kau bilang? Emangnya kau mau membawa anakku kemana? Tanya Naima. Jangan katakan jika Diandra akan mengajak Deo untuk pergi dari rumah ini seperti dulu, Naima tidak akan pernah mengizinkannya. Siapa yang bilang aku akan mengajak suamiku pergi dari rumah ini? Justru kau yang harus pergi dan tinggalkan kami agar kami bisa hidup bahagia. Jawab Diandra. Aku tidak akan pernah pergi dari rumah ini. Aku tidak memintamu untuk pergi dari rumah ini nenek, tapi aku ingin jika kau segera pergi dari dunia ini dan tidak pernah kembali lagi. Kau. 42. Siang ini, Lydia dan juga Kayla diutus oleh Andara untuk pergi ke perusahaan Kejora Group, untuk mewakilinya. Namun, secara tidak sengaja di sana Lydia melihat Stefano sedang mengepel lantai di perusahaan yang cukup besar itu. Sebenarnya bukan tanpa alasan Andara meminta Kayla dan Lydia untuk datang ke sana. Itu semata-mata karena Andara ingin jika Lydia tahu tentang cucunya. Bagaimanapun juga di hati Andara masih ada rasa belas kasih pada anak angkatnya, dulu ia sangat menyayanginya. Bahkan dedikasikan hidupnya hanya untuk Stefano. Namun, karena kesalahan besar yang telah Stefano lakukan membuat hati Andara begitu sakit dan juga kecewa pada anak angkatnya itu. Hingga ia tidak ingin lagi berurusan dengannya. Akan tetapi, melihat Stefano hidup seperti ini hati Andara tergerak. Ia merasa tidak tega, dan ia juga ingin menolongnya. Tapi, tentu saja ia tidak mau jika Stefano mengetahuinya. Andara tidak mau jika sikap Stefano yang sedang mencoba berubah untuk menjadi dewasa, sirna karena pertolongannya. Untuk itu ia sengaja meminta Kayla dan juga Lydia untuk datang ke sana, dan dengan segala sesuatunya yang telah ia atur sedemikian rupa. Membuat Lydia akhirnya bisa mengetahui tentang kegiatan cucu kesayangannya selama ini. Lydia terkejut. Itu pasti. Ia shock dan tidak menyangka jika Stefano akan bekerja kasar seperti ini. Dalam hatinya ia menangis, melihat cucu yang selama ini selalu ia bahagiakan harus menderita seperti ini. Dan semua itu karena keserakahannya. Keserakahan telah membawa mereka ke dalam jurang penderitaan dan juga penyesalan. Ia menyesal telah gelap mata dan pada akhirnya membawa mereka ke dalam kehidupan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Awalnya Lydia ingin menghampiri Stefano untuk bertanya padanya, kenapa ia sampai melakukan pekerjaan ini. Lalu, bagaimana dengan kuliahnya? Apa Stefano akan menyia-nyiakan masa depannya? Akan tetapi, Kayla memberikan kode agar Lydia menahan perasaannya, dan menanyakan semua ini nanti setelah ia selesai bekerja. Jangan campur adukan masalah pekerjaan dengan masalah pribadi. Jika Tante ingin bertanya padanya sebaiknya Tante tanyakan saja saat di rumah nanti. Ucap Kayla, memegang tangan Lydia yang hendak menghampiri Stefano. Dengan berat hati, akhirnya ia pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Kayla. Jangan sampai jika karirnya hancur lagi karena ia tidak bisa menahan emosinya. Baiklah, jawab Lydia, sambil menghela nafas panjang ia menyetujui saran dari Kayla. Sungguh, hati Lydia hancur saat ini. Ia merasa jika dirinya telah gagal merawat dan mendidik Stefano. Tapi apa boleh buat, semuanya telah terjadi. Kini ia hanya harus bersabar beberapa jam lagi, agar ia bisa menanyakan semuanya kepada Stefano tentang apa yang ia lakukan selama ini di belakangnya. Kak, Mas hari ini jadikan, kita akan berbelanja untuk keperluan anak kita. Tanya Alana. Hari ini Andara memang tidak berangkat ke kantor. Karena ia sudah berjanji pada Alana, untuk menemaninya pergi berbelanja untuk keperluan anaknya. Tentu saja sayang, hari ini kita akan pergi berbelanja. Bukankah aku sudah ada di sini dan bersamamu? Jawab Andara tersenyum,
Lalu ia pun memeluk tubuh Alana dari belakang dan mengusap lembut perutnya. 43. Aku takut kau lupa, ucap Alana. Mana mungkin, aku bahkan sengaja tidak bekerja karena hari ini aku khususkan untukmu. Terima kasih sayangku, kau memang suamiku yang sangat tampan dan seksi. Oh ya, dan kau juga sangat kaya. Aku suka punya suami kaya, jadi uangku banyak. Tutur Alana terkikik geli. Andara pun hanya tertawa mendengarnya, ucapan Alana sungguh menggelitik jantungnya. Alana memang sangat suka punya banyak uang, tapi anehnya istri Andara ini sama sekali tidak pernah berbelanja barang-barang mahal, ataupun barang branded. Alana lebih terkesan sangat sederhana. Andara bahkan pernah menawarkan rumah baru untuk ibunya, tapi Alana dan juga Hera menolaknya. Hera juga menolak untuk tinggal bersama di rumah itu. Menurut Hera ia lebih nyaman tinggal di rumahnya sendiri, ketimbang ia tinggal bersama dengan anak dan menantunya. Ibu dan anak itu tidak mau terlihat glamor dan lebih suka terlihat sederhana dan apa adanya. Padahal Andara sama sekali tidak keberatan jika Alana ataupun Hera menikmati hasil jerih payahnya selama ini. Tapi nyatanya mereka lebih suka hidup sederhana tanpa menghambur-hamburkan uang yang ada. Kita berangkat sekarang, tanya Andara. Boleh, sebentar aku ganti pakaian dulu. Jangan berdandan terlalu cantik, aku tidak suka jika ada pria lain yang menatap wajahmu. Apalagi saat ini kau sedang hamil, kau berkali-kali lipat terlihat menggemaskan. Mas juga jangan terlihat tampan, aku tidak suka jika ada nenek-nenek yang terpesona melihat wajahmu. Balas Alana. Apa kau tidak bisa merekomendasikan perempuan yang lebih muda? Kenapa kau selalu mengatakan jika nenek-nenek akan tergoda saat melihat wajahku? Apa aku terlalu tua untukmu? Andara mendelik sebal. Mas, kau itu sama sekali tidak terlihat tua, kau justru terlihat sangat tampan dan juga gagah. Aku sangat suka melihatmu. Tapi aku tidak suka jika banyak gadis cantik yang melihatmu. Untuk itulah aku selalu mengatakan jika banyak nenek-nenek yang terpesona padamu. Agar kau tidak nakal. Kau mengerti sayangku. Kini Alana yang hendak pergi ganti pakaian pun menghampiri Andara, dan memeluknya. Kau adalah suamiku yang paling tampan Luis Fernando, kau itu sangat seksi. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau selalu memanggilku dengan nama itu? Aku jadi merasa tidak keren. Jawab Andara. Ia pun mengecup bibir tipis Alana dengan gemas. Ia bahkan menahan bibirnya untuk tidak menggigit bibir itu. Biar saja, yang penting kau selalu terlihat keren di mataku. Alana menguyel-uyel kepalanya di dada bidang Andara. Baiklah, sekarang kita akan mengunjungi mall dulu atau mengunjungi anak kita dulu. Andara langsung menggendong tubuh Alana. Anak kita saja dulu sayang, astaga kau membuatku gemas. Cepat tengok anak kita. Alana melingkarkan tangannya di leher Andara. Siap sayangku, Andara pun membaringkan tubuh Alana perlahan. Hingga akhirnya acara berbelanja mereka tunda, karena ada kegiatan anu-anu yang tidak bisa ditunda. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh Lydia tiba. Kini ia sudah berada di rumah dan menunggu kedatangan Stefano. 44. Lah sudah tidak sabar ingin bertanya kepada ecunya itu, kenapa ia sampai bekerja di sana dan melupakan kuliahnya. Lydia merasa jika selama ini usianya hanya sia-sia belaka, karena pada kenyataannya Stefano malah harus hidup menderita. Yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga, Stefano pulang ke rumah dengan tubuh yang sangat lelah. Seharian ini ia bekerja dengan sangat keras. Membuat tubuhnya terasa pegal-pegal. Ingin rasanya ia langsung tidur dan meluruskan punggungnya, tapi nyatanya saat ia membuka pintu kamarnya, malah mendapati Lydia yang sedang duduk menunggunya. Oma, dari mana kau? Tanya Lydia. Aku baru saja menyelesaikan tugas kuliahku, Oma.
Aku sangat lelah, jawab Stefano sambil menyimpan tasnya dan duduk di samping Lydia. Lydia tersenyum kecut, ia merasa selama ini ia bodoh karena telah dibohongi cucunya. Apa tugas kuliahmu itu, mengepel lantai? Tanya Lydia. Dek. Stefano terdiam terpaku mendengar ucapan neneknya yang mengatakan jika ia mengepel lantai. Apa Lydia mengetahui apa yang ia lakukan selama ini? Maksud Oma, Stefano masih berusaha untuk tenang dan tidak ingin berburuk sangka dulu. Mungkin saja neneknya ini sedang bercanda pikirnya. Lagi pula dari mana Lydia tahu jika saat ini Stefano telah bekerja menjadi seorang cleaning service pikirnya. Lydia menghela nafas panjang, ia duduk dengan lemas. Stefano, kenapa kau harus bekerja, nak? Kenapa kau harus membohongi Oma? Ucap Lydia menahan perasaannya agar ia tidak menangis. Namun, pada akhirnya air mata itu jatuh juga. Oma. Maafkan Oma Stefano, maafkan Oma karena Oma kau harus menderita seperti ini. Lydia menutup wajahnya sambil menangis. Stefano berjongkok dan memeluk tubuh ringkih Lydia. Jangan menangis Oma, jangan keluarkan air matamu demi aku. Air matamu terlalu berharga, ucap Stefano, ia bahkan kini malah ikut menitikkan air matanya. Kenapa kau harus bekerja Stefano? Apa Deo tidak pernah menjamin hidupmu? Tanya Lydia, ia pikir selama ini Deo selalu memberikan nafkah padanya. Ia pun melepaskan pelukannya untuk melihat wajah Stefano yang terlihat sangat sedih. Terlihat begitu dengan jelas jika banyak luka dan beban dalam hidupnya. Stefano menggelengkan kepalanya, aku tidak mau menerima sepeser pun uang darinya, Oma. Jawab Stefano. Tapi kenapa? Dia ayahmu. Dia seharusnya. Oma lupa, jika aku ini anak haram. Ucap Stefano dengan bibir bergetar. Stefano. Oma, aku adalah anak haram yang tak memiliki hak apapun dari siapapun. Aku hidup hanya sendiri Oma, tidak ada satupun ikatan yang membuat aku menjadi kelu Stefano siapapun. Tidak seharusnya aku juga merepotkan Oma. Ucap Stefano sambil mengusap cairan hangat yang membasahi pipinya. Selama ini Stefano merasa jika ia adalah seorang yang sangat hina, ia tidak pernah tersinggung dengan ucapan 45. Siapapun. Tapi kata-kata yang ia dengar dari Naima, membuat Stefano merasa jika dirinya tak lebih dari seorang anak haram yang tidak memiliki tempat dimanapun. Ia merasa hidupnya sangat hina. Lydia memeluk Stefano, kau bukan anak haram. Kau adalah cucu Oma, bagaimanapun dunia memandangmu. Kau adalah cucu Oma yang paling Oma sayangi. Ucap Lydia, kini ia tidak bisa lagi menahan kesedihannya. 46. Terpukulnya hati Stefano, membuat Lydia juga merasakan pukulan hebat dalam hidupnya. Ia merasa hancur dan tidak terima dengan pernyataan anak haram, yang dilontarkan pada cucu kesayangannya. Meskipun Stefano lahir dengan nasab ibunya, tapi bagaimanapun juga Stefano sama sekali tidak bersalah. Bukan inginnya ia lahir tanpa nasab seorang ayah, andaikan ia bisa memilih tentu Stefano pun ingin lahir seperti orang lain yang memiliki nasab. Akan tetapi, karena kesalahan orang tuanya kini ia harus menanggung semua yang telah mereka lakukan. Sebutan anak haram ini begitu melekat dalam kehidupannya. Beribu-ribu kasih sayang Lydia curahkan padanya, tak akan pernah ia biarkan cucu kesayangannya itu menderita ataupun terluka. Bahkan selalu memastikan jika kehidupan Stefano akan terus bahagia. Hingga pada akhirnya ia pun gelap mata dan membuat mereka menjadi menderita. Akan tetapi Lydia selalu berusaha jika Stefano harus tetap hidup bahagia dan tidak kekurangan apapun. Selama ia masih hidup ia tidak akan membiarkan cucunya hidup dalam kesusahan ataupun jatuh dalam lubang penderitaan, tapi hanya dengan sebuah ucapan Naima membuat hidup Stefano terasa hancur berantakan. Naima.
Wanita jahat itu telah menekan dan menghancurkan mental cucunya. Apa salah Stefano pada Naima? Bahkan sedari dalam kandungan ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari papa kandungnya, Deo. Lalu apa yang ia takutkan?